Kudanil peninggalan Pablo Escobar bikin pusing karena doyan bercinta. Babi ini kan dimakan sebenarnya. Cuman memang kalau di Cina makan babi banyak lah ya. Cuman memang kalau di Baji Jumping nggak ada. Kayaknya sedih. Lagunya nih yang kurang ajar. Ya nggak, maksud gua mendingan dimakan. Iya benar. Tapi kalau dia habis Baji Jumping dimakan, Oh double. ini kalau babi ya orang masih kayak nggak apa-apa ya. Coba kucing. Enak banget itu dia. Biawak makan ikan arapaima, yang upload Bang Gio lah gitu. Sedih masih Bang Gio ya. Kita yang seneng. Yang jelas, jangan pernah membuang-buang arapaima ke sungai. Kalau kita punya arapaima udah piara aja sampai gede. Kalau nggak punya tempat, ya mending kasih gua ya. Para LSM mendukung ya kegiatan ini malah. Para LSM memakai topeng berdemo kayak kenal. Andre King of the Jungle, selamat datang di Buaya. Selamat datang di Buaya, berita umum dan bahaya. Hari ini kita akan membahas berita-berita terbaru di akhir Januari. Berakhir di Januari. Ini hidup binatang-binatang ini juga ada yang berakhir di Januari. Kenapa berita tuh harus menyedihkan begini? Oke, kita langsung aja ke berita yang pertama. Ini berita apa ya? Gue penasaran. Kayaknya sedih. Lagunya nih yang kurang ajar. Oh shit man. Buat apa ya? Lu tau nggak orang-orang Cina ini kenapa bikin babi ini Baji Jumping? Oh gua ngerti, mungkin dites ya, percobaan kali alatnya. Masa tesnya ke babi nggak pakai orang langsung? Loh, orang langsung kan mati ntar orang. Oh shit man. Jadi ini ceritanya ada di theme park di Cina, lagi pembukaan. Dan ini adalah salah satu stand part dari opening ceremony untuk Baji Jumping Attraction. Mungkin ceritanya biar lucu ya. Tunggu dulu gini, gue bingung juga ya. Babi ini kan dimakan sebenarnya. Cuman memang kalau di Cina makan babi banyak lah ya. Cuman memang kalau di Baji Jumping nggak ada baru ini. Gue juga bingung kenapa harus di Baji Jumping gitu kan. Cuman memang kayaknya itu atraksi untuk menarik pengunjung. Kalau begitu ya jadi salah dan mengenaskan ya. Banyak yang mengecam juga dari PETA dan juga dari aktivis-aktivis dunia tentang kesejahteraan hewan. Cuman yang jelas kalau gue pribadi kurang setuju kalau di Baji Jumping. Lebih enak dijadiin samcan. Ya nggak, maksud gua mendingan dimakan. Iya benar. Tapi kalau dia habis Baji Jumping dimakan, Oh double. ini kalau babi ya orang masih kayak nggak apa-apa ya. Coba kucing. Terjadi kehancuran dunia. Cuman ya janganlah, baiknya kan kalau mau dimakan langsung aja sembelih ya kan. Jangan di Baji Jumping dulu. Kalau mau Baji Jumping cobain pakai batu ya kan. Kan ada batu dulu. Kalau batu coplok ya orang jangan. Tapi kalau batu kuat ya orang harusnya kuat juga. Menurut lu ini Ini tuh yang penyiksaan. Karena tuh gini, gue juga bingung ya. Sebenarnya kategori penyiksaan apa enggak tuh kita bingung dari mana. Contoh misalkan kayak ada nih monyet deh misalkan, monyet gue. Dia kan doyan berenang ya. Ada orang yang bilang itu berenang penyiksaan. Padahal dia doyan berenang. Katanya dia diceburin air masuk angin misalkan. Padahal memang monyet bisa berenang. Jadi itu penyiksaan bukan? Kayaknya relatif. Misalkan ada anjing dicet, rambutnya, kupingnya dicet, ekornya dicet. Ada orang yang bilang penyiksaan loh. Karena di bleaching. Karena katanya kan kasar. Maksudnya bisa panas ya kan, tapi ternyata sekarang udah ada bleaching yang food grade. Jadi sekarang banyak anjing dicat jadi panda, jadi jaguar. Nah makanya jangan bilang penyiksaan relatif, karena apa, hewannya nggak bisa ngomong.
Kalau dia ngomong, nah, ini ternyata di chat enak. Tidak jadi penyiksaan, ya kan? Saya nyaman di bungee jumping. Saya mau merasakan adrenalin. Nah, ini dia nih berikutnya. Ini berita viral juga di minggu-minggu ini ya guys. Ini mungkin terjadi di Indonesia nih. Shoot. Enak banget itu dia. Biawak makan ikan arapaima, yang upload Bang Gio lah gitu. Sedih masih Bang Gio ya. Kita yang seneng. Kita biara biawak banyak. Dia biara arapaima, gua kan enggak ya. Jadi gini ya, ini kalau biawak otomatis habitatnya di Asia Tenggara. Dan arapaimanya itu pasti invasive species. Kenapa bisa lepas tuh? Ini bisa jadi di setting juga ya. Mungkin ada yang ngelempar arapaima mati ke biawaknya yang kita nggak tahu karena video cuma secuplik. Yang jelas, jangan pernah membuang-buang arapaima ke sungai. Kalau kita punya arapaima udah piara aja sampai gede. Gak punya tempat, mending lu potong lu makan di situ. Bener nggak? Ya kayak lu makan ikan aja. Karena invasive species, walaupun dia ikan mahal, tergolong ikan terbesar di dunia. Kalau nggak punya tempat, ya mending kasih gua ya. Berikutnya ya, kuda Nil peninggalan Pablo Escobar bikin pusing karena doyan bercinta. Dulu sang bos kartel cuma menyelundupkan beberapa pasang kuda Nil dari AS. Karena tak punya predator kuda Nil, jadi hama, beranak pinak, lalu berak di mana saja. Ya benar, karena kuda Nil itu salah satu predator yang top ya. Jadi memang jarang yang bisa bunuh kuda Nil ya. Karena biasanya orang aja mati sama kuda Nil lebih banyak pada sama singa. Ada satu binatang yang layak disebut hama paling mengganggu di dunia saat ini. Kuda Nil peninggalan bos kartel Kolombia Pablo Escobar. Beberapa mereka menjuluki mereka ini kuda Nil kokain. Sebab diselundupkan Escobar ketika doi masih jaya sebagai penjual narkoba. Di Kolombia ternyata udah banyak banget invasive species ini. Ini baru invasive species nih. Satu ekor kuda Nil dewasa biasa bisa mencapai bobot 1,8 ton. Bayangkan jumlahnya kini sudah nyaris ratusan di rawa-rawa pedalaman Kolombia. Bisa makan iguana atau iguana asal Kolombia ada. Tragisnya ekosistem Kolombia secara alamiah tidak mengenal kuda Nil. Mengingat hewan ini aslinya hidup di Afrika. Alhasil kuda Nil yang dulu diselundupkan Pablo Escobar tidak memiliki predator alami. Mereka menjajah wilayah-wilayah kayak air, rawa, danau, sungai. Menurut ilmuwan, keberadaan kuda Nil Escobar merusak lingkungan di Kolombia. Tinja maupun pipis kuda Nil ini merusak tanaman di ekosistem air dan membuat ikan lokal kesulitan bernapas. Waduh. Nah, ini pokoknya ceritanya udah banyak banget nih, populasinya banyak dan harus ada perburuan ceritanya nih. Ini endingnya begini ya. Dari perhitungan Castel Blanco Martinez, idealnya ada 30 kuda Nil yang perlu dibunuh dalam perburuan setiap tahun. Jadi dia mengajak orang untuk bunuh kuda Nil di Kolombia supaya populasi mereka tetap terjaga dan warga yang menjadikan kuda Nil ini objek wisata tidak dirugikan. Jadi harus dibunuh 30 ekor. Tembak mungkin bisa jadi kan, tapi nanti diprotes LSM kita. Hewan appendix 1 dunia sudah banyak beranak pinak. Gimana itu menanggulanginya guys? Wah. Menurut lu gimana? Itu kan bukannya mirip sama kucing? Enggak, gue nih penyayang kucing, gue punya kucing banyak juga. Maksud gue kayak kucing itu kan juga sama ya. Kan waktu itu dulu ada yang bawa ke sini nih. Terus beranak pinak makin banyak dong. Makin banyak nih. Ternyata mengganggu pemukiman warga. Itu tuh harus gimana? Harus dibunuh atau diapain? Monyet deh contoh. Monyet lebih menyerempet lagi kita. Banyak nih menyerang warga karena habitatnya sudah tidak ada ya. Sebenarnya yang bener habitatnya dibenerin dong, supaya balik kan ke hutan. Monyet menyerang warga karena populasinya banyak. Memang kalau di riset sebenarnya banyak gitu. Diapain itu? Dijualin. Kalau kucing boleh, monyet tidak boleh. Kalau gua ya bawa ke Jakarta kali ya. Kuda Nilnya dibawa ke Jakarta. Terus kuda Nilnya breeding di sini. Karena di sini agak kurang populasi kuda Nil ya. Malah kuda Nil di sini dikasih Amer. Ini ada videonya lagi. He built an exotic zoo of illegally imported wildlife. Pride of place in Escobar's menagerie were his personal favorites. 4 hippopotami. As a gift to the people of Colombia, he opened his zoo free of charge. In 1993, the drug lord was killed in a rooftop gunfight. The Colombian government seized his ranch, and all the exotic animals either died
or were transported to zoos. Ya, jadi setelah meninggal ya karena ditembak, binatang-binatang nggak ada yang ngurus. Tapi tadinya importnya legal. Sebenarnya importnya legal dan memang ada di situ karena tadinya dia punya kebun binatang Pablo Escobar ini. Jadi, ya, ironis sekali hewannya jadi terlantar karena ownernya nggak ada. Makanya sebelum mati kasih wasiat dong, mau dikasih ke siapa hewannya? Kan gue keburu kayak begini. The Colombian government sent in the military to track down and execute Pepe. Malah minta dibunuh guys. Protesters took to the streets in support of hippos. As a result, a Nih, judge... para LSM mendukung ya kegiatan ini malah. Para LSM memakai topeng berdemo kayak kenal. Jadi pemerintahnya mau nembak ya karena udah overpopulasi dan bikin dia ekosistemnya hancur. Nah, harusnya taruh kebun binatang kali ya. Cuman memang di kebun binatang kayaknya nggak ada yang mau terima karena makannya banyak. Dan juga memang hidupnya di sana kan bukan habitat aslinya. Jadi memang lebih sulit ngerawatnya guys dan memakan biaya. Jadi mending dimatiin. LSM itu pasti pengennya tuh hipo-hipo ini ada di habitat aslinya dibalikin ke Afrika. Tapi caranya gimana? Kan udah CB Kolombia. Bisa sih tapi harus. Cuma memakan biaya dan waktu. Red Gurnard fish on the beach. Coba kita cari ya di Google ya. Wow, cantik banget ya. Ini Red Gurnard ini termasuk spesies dari bentik atau raven fish di family Triglydidae. Dia ada di Asia, Atlantic Ocean, dan Mediterranean Sea, dan juga Black Sea. Ini populasinya masih lumayan banyak ini ya. Keren banget memang dia ini punya bentuknya kayak apa sapu-sapu ya. Karena the Red Gurnard has a large. Jadi memang dia hidungnya pendek. Yang paling keren dia tuh punya sirip. Siripnya ini bentuknya keren banget memang. Coba kita lihat beritanya. Red Gurnard, sang kupu-kupu samudra yang eksotis. The Red Gurnard adalah jenis ikan unik bersayap dari keluarga Triglydidae. Tersebar di Atlantik Timur dan Kepulauan Inggris, kadang-kadang di Norwegia, ke Mauritania, termasuk Madeira dan Azores. Juga dikenal di seluruh Mediterania dan mungkin di Laut Hitam. Ini ikan dasar laut yang mempunyai ciri khas dengan kepala dan mata yang besar, kepala dilindungi lempeng tulang yang besar, dan duri yang kuat. Ikan ini memiliki jari di bawah tubuhnya berfungsi sebagai sensor. Ini digunakan oleh Gurnard untuk mendeteksi ikan kecil, krustasea, dan invertebrata yang lain hidup dalam sedimen. The Gurnard merah memiliki tubuh, kepala, dan mata dengan skala yang cukup besar. Ini merupakan salah satu jenis Gurnard terkecil dari Gurnard Eropa yang mencapai panjang 40 cm. Nah, ini Gurnardnya keren banget memang karena ikan ini warnanya kayak kupu-kupu di bagian sirip. The Red Gurnard adalah salah satu dari satu spesies yang berbeda dari Sea Robin satu Gurnards. Ikan fantastis ini biasanya ditemukan di dasar laut dalam kedalaman sekitar 660 kaki. Mereka juga memiliki satu set sayap unik yang sebenarnya adalah sirip dada ya, yang memungkinkan mereka untuk terbang melalui air, dan 6 kaki berduri yang memungkinkan mereka untuk berjalan di dasar laut. Jadi mereka ini bisa jalan untuk mencari makanan. Luar biasa. Kenapa naik ke atas permukaan? Kok bisa? Apakah tersapu ombak ataukah di bawah kudanil? Beda habitat, beda ekosistem. Tapi itu dia berita-berita di bulan Januari. Semoga bulan Februari tidak ada kekerasan-kekerasan lagi ya. Bungee jumping terhadap monyet misalkan ya, tidak boleh ada. Gue gak ngasih ide tapi tidak boleh ada. Jadi itu dia video kita hari ini guys. Jangan lupa like, comment, subscribe. Audrey King of the Jungle. Let's protect our animals together. Bye bye. Follow along my animal adventure dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga follow Instagram Audrey A King of the Jungle dan juga TikTok. See you on the next adventure.